Kalau untuk memancing pahala, itu dalam Sahih Muslim, pernah betul sampai kasih kepada Bapak Ibu, kan ada 3 ibadah yang gadang pahala, dosa diampunkan, derajat ditinggikan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah wantizaris shalah, menunggu datangnya solat. Itu gadang pahala itu. Menunggu datangnya solat itu pahala terhitung pahala solat. Contoh gini gua. Isya masuk beko jam berapa kira-kira? Berapa minit lagi Isya masuk? Seperempat jam lagi. Taruh seperempat jam lagi. Seperempat jam lagi itu apa Ibu? Taruhlah 10 minit gitulah selama. Berarti 20 menit, 25 menit. 25 menit kok kira-kira berapa rakaat solat kita? Kalau kita solat di 25 menit, gua lagi berapa rakaat tuh? Kamu yakin apa Ibu? Agak 10 rakaat lagi tu nak? Lagi. Berarti duduk saja siko. Dapat tidak dapat ilmu pengetahuan? Ya tak? Apa tujuan duduk? Menanti datangnya solat Isya. Maka ketika menanti tadi walaupun duduk terhitung pahala solat. Nah, coba kita bayangkan apa Ibu? Mulai rentita kita datang menunggu solat maghrib, sudah itu azan yang kita kumandangkan azan, kita jauh azan tadi. Lalu kita solat berjamaah, kita solat ba'diyah, sudah itu kita zikir, sudah solat itu solat ba'diyah, sudah itu ta'lim kita. Nanti datang solat Isya, azan puluh nanti, itu banyak kebaikan terkumpul di awak semalam, insya-Allah. Jadi nanti datang solat itu sebuah pahala yang gadang. Jadi mudah-mudahan nanti apa-apa ibu kau dapat untuk mengambil sab yang pertama tadi, tentu kau dapat capek tibu. Tapi bagi yang capek tibu, kalau dia nak faham, pasti itu enggak tangah dan dia. Ya, kalau nak faham sab yang pertama, itu enggak tangah dan dia dulu tu. Haji Mahai acok lah itu. Haji Mahai ambil capek sab yang pertama. Aku pernah berseluruh Bapak Ibu, boleh ambil sab yang di belakang, boleh ambil sab yang dekat pintu, tapi 2 syarat Tapi aku nak ada dalam kajian kamu yang aku seluruh hamba saja aku ambillah. Mengatu yang pertama sulusul baul, yang kedua sulusul rih. Sulusul baul itu artinya orang yang ndak buang angin taguhnya. Berarti itu ndak tahan apa pawi itu. Baru 2 sebentar sudah tu batal lihat. Sudah tu ambillah dekat pintu. Supaya capek KWC. Anak kedua sulusul rih tu sulusul baul ko buang air katik ya. Sulusul rih ko nak buang angin saja. Jadi kalau memang nak tahan ada 1 2 tu untuk 2 solat atau 1 solat, maaf Bapak Ibu nak bahasa ndak terkantik panjangnya atau mungkin beser, apa istilah itu? Beser itu sensaban nak. Sensaban. Bagi laki-laki mungkin prostat akut lah mungkin. Nak tahan atau boleh lah di dekat apa? Dekat pintu. Supaya capek keluar. Tapi kalau ndak ambil sab yang pertama capek. Masya-Allah. Bapak Ibu jemaah Allah muliakan, atau terkait beberapa hadis Nabi SAW tentang solat berjamaah, ambil sab yang pertama. Dan kedua Bapak Ibu, ambil sab sebelah kanan. Dari Aisyah, an Rasulullah SAW qala, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf." Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada mayaminis sufuf. Mayaminis sufuf kau orang yang ambil sab yang sebelah kanan. Berarti sab yang pertama dan sab sebelah kanan. Jadi kalau sab sebelah kanan itu kan orang nomor 2 sesudah imam. Ya, sudah imam inyo lah berarti nomor 2 yang paling capek tiba selain imam. Nah, apa kalau seandainya imam inyo telah ambil tiba? Bila jamaah ambil sab? Aku jadi kajian pula kan. Contoh mereka, imamnya siko di mana? Dia di mana masuk Masuk ke masalah aku di siko atau di luar? Oh di luar, di luar. Nah, imam bisa jadi Bapak Ibu siko masuk Imam baru tiba boleh. Bila jamaah datang. Bila jamaah tagak. Apakah nanti imam? Apakah nanti kamat selesai dulu atau imam tiba? Itu jadi masalah juga tu. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah dan seterusnya. Bila jamaah tagak. Pertama jamaah tagak ketika qomat mulai dikumandangkan. Iqamat. Kalau dia buat kan qomat sebenarnya iqamat namanya. Iqamat. Kalau di Indonesia kok kebalik ringkas ada malah itu. Qomat jadi iqamat jadi qomat. Yang paling batu itu iqamah. Azan dan iqamah. Nah kedua ketika hayya 'ala shalah. Nah ketiga ketika imam lah mulai
tagak di saf imam. Ditampik salat imam, barulah jamaah tagak. Cuma kebiasaan kita, bila makmum tagak ketika muazzin mengumandangkan hayya 'alas salah. Bapak Ibu jemaah yang memuliakan. Berarti kalau murid itu kita ambil saf yang pertama sudah itu sebelah kanan. Aturan saf apakah sebelah kanan tagwih? Tentu tidak ada. Maka proporsional pertama sebelah kanan dulu ke imam. Sudah itu diambil sebelah kanan. Kalau surang luhui. Boleh atau di belakang imam sabua. Sudah itu datang surang lain di mata tagak Ya, tagak yang kedua kok pas di belakang imam, maka disiko kau mundur. Boleh berisyarat dengan menapuk bahu boleh pula indah atau isyarat dengan takbir saja. Allahu akbar. Datang surang lain. Di mana dia? Sebelah kiri. Datang surang lain sebelah kanan, datang surang sebelah kiri, datang surang sebelah kanan. Barulah pas. Kalau perusi di mata tagak Assalamualaikum perusi kan tagaknya sebelah kida. Kemana itu? Nah, tetap di belakang imam. Kalau ada perusi surang tetap di belakang imam. Tagak. Sudah itu nanti kalau datang surang lain ambil kida, sudah itu taruh kanan, ambil kita taruh kanan, sudah itu barulah seimbang. Nah, kalau imamnya perusi di mana tagak makmum atau tagak imam qabliyah tagak serentetan atau sabari dengan makmum. Boleh. Yang biasa dilakukan Aisyah ketika jadi imam, itu biasa tagak seluruh dengan makmum dengan ketentuan makmum memahami gerakan imam. Ya kadang-kadang mereka dulu pula makmum pada imam. Itu maka nanti apa ibu acuk terjadi mereka. Ketika takbiratul intiqal, perpindahan satu takbir rukun dengan rukun yang lain, baca dua. Contoh mereka Allahu akbar. Yang biasa setiap rukun tu kan ada bacaan, ada gerakan Allahu akbar. Yang dulu Allahu akbar tu mangkik tangan atau lafaz Allahu akbar. Allahu akbar atau Allahu akbar baru diangkat tangan atau diangkat tangan dulu baru Allahu akbar. Nak cak. Nah. Cara tiga tadi teh. Boleh serentak Allahu akbar. Boleh tangan gerakan dulu. Apakahnya takbir ihram atau takbir intikal? Contohnya rukuk. Ya kan? Nah. Takbir ya Allahu akbar atau dulu gerakan Allahu akbar atau dulu bacaan. Ya kan? Allahu akbar. Allahu akbar samu atau Allahu akbar dulu gerakan baru bacaan atau dulu bacaan Allahu akbar. Tiga-tiga itu cara membaca dengan gerakannya. Bisa dipahami dulu. Tapi bagi imam, kau teman perhatikan, bagi imam yang paling gancak tu dulu gerakan baru bacaan. Mana kemarin itu? Pedoman jamaah terhadap gerakan imam dari gerakan atau dari bacaan imam? Dari bacaan. Maka banyaknya jamaah yang dulu pada imam. Ya, hati-hati ya Bapak Ibu. Jamaah yang dulu pada imam pun dikhawatirkan nanti ditukarnya kapalo. Sampai Nabi mengatakan dikhawatirkan nanti kapalo tukar dengan kapalo himar. Saking dilarang Nabi SAW jamaah dulu dari imam. Maka pedoman jamaah terhadap bacaan imam. Nah, saparo jalan. Kata ruku Allahu akbar. Kapan itu? Saparo kira-kira baca gerakan baru dibaca takbiratul intiqal. Allahu akbar. Jadi pas ketika makmum ko beko mandanga takbiratul intiqal, si imam ko lah di pertengahan. Indak jauh jarak Sebab kadang-kadang kalau jauh bana jarak salah pula. Kalau dulu makmum pada imam salah pula. Itu maka kalimat dalam hadis Bapak Ibu, iza kabbara fakabbaru.
ketika imam takbir, maka takbir pula lah. Maka menggunakan huruf fa. Fa itu kalau dalam ilmu nahu itu kalimat yang berintitan, cuma ndak lamu jaga ini. Beda dengan wa, beda dengan summa. Kalau summa aku jauh jaga. Kalau fa capek langsung sekira. Indak dulu, indak beriringan, indak samo, tapi indak perlu jauh jaga. Nah, itu maka nanti banyak dalam perintah-perintah Nabi SAW itu selalu menggunakan huruf fa dalam huruf atop, bukan huruf wa. Nah, jadi Bapak Ibu balik kanan kalian balik, disunahkan Nabi SAW mengambil sab yang sebelah kanan, ya sab yang pertama dan sab yang sebelah kanan. Jalannya Ibu. Nah, itulah mungkin mereka sebagai pembuka. Silakan Bapak Ibu. Masalahnya masih banyak tuh. Terkait masalah imamah, sholat berjamaah. Kita berharap mudah-mudahan walaupun kesalahan pembuka saja pada malam kini, insyaallah mudah-mudahan bertambah kami sholat berjamaah itu, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, silakan Bapak Ibu, kalau masih ada waktu tasiso, kita buka mungkin dialog, dapat dia jauh, kalau nak kita pasamuan, kalau nak utang dulu. Silakan. Boleh, tak masalah. Tak masalah anak-anak azan. Ya, sunnah azan tu kan gancak suara lantang suara. Nah, posisinya posisi ketika anak-anak melakukan ibadah, kalau ni alun dewasa tu pahala untuk orang tua. Ya, sedangkan jadi imam mumayyiz mulia. Mumayyiz. Apa tu mumayyiz? Ya, jadi ada nanti sobi ku anak-anak. Ada mumayyiz. Ya. Apa itu mumayyiz? Mumayyiz ko anak-anak yang sudah mengetahui sah batal syarat rukun. Paham ya? Nah, nya boleh jadi imam. Boleh jadi imam. Nya alun dewasa leh, alun baligh. Baligh tu apa tu? Baligh tu berakal. Berakal. Ya, baligh itulah dewasa. Tanda-tanda baligh ko apa Ibu? Kalau produksi majalah itu datang bulan. Kalau laki-laki, maaf, mimpi dewasa. Kan begitu ya? Kalau seandainya tidak berlaku itu, maka nanti diambil batasan usia 15 tahun. Jadi kadang-kadang tu memang 2 balik, 3 balik, 4 balik tahun tu alun jual leh. Nampak leh. Polisi mungkin alun datang bulan, kalau laki-laki mungkin alun ada tanda dewasa. Maka diambil batasan 5 balik tahun. Nah, kini usianya ya sekitar mungkin 9 tahun lah. Alun 8 atau 9 tahun. Kini kan banyak SD itu kan SD itu habis Quran. Usia 8 tahun itulah apa di Quran itu 10 juz. Banyak tu. Bacaannya fasih, ini paham dengan ilmu, pandai pula nanti tata cara solat yang sempurna. Boleh jadi imam, boleh. Dan kayak jadi imam. Nah, namun mumayyiz. Nah, jadi mumayyiz kok anak yang alun sampai dewasa, masih anak-anak tapi nya paham ya, syah batas syarat dan rukun. Nah, pernah kita coba tu ibu-ibu. Ibu rumah mana? Kalau anak-anak atau cucu yang sekolah IT lah, lagi dia banyak yang hafalan Quran kan, boleh. Nah, tapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al mauludun hatta yaqulul khinsa ma'amilan min hasanatin kutiba li walidayhi. Seorang anak sampai usia dewasa, apapun ibadah yang dia lakukan dituliskan pahala untuk kedua orang tuanya. Atau kelebihannya, kelebihan. Yang ngajak orang tua azan tapi nak jalih dah daripada anak-anak azan. Tapi rindu yang mana memenuhi panggilan azan tadi. Ngajak anak-anak. Kalau anak-anak itulah mumayyiz, itulah sah. Jangan jadi imam lah sah apalagi nanti sebagai muadzin. Nah, jadi nanti latihlah anak-anak atau kalau memangnya gancak suara ini azan. Nah, sebagian kita kan memahami apa aja azannya. Nah, apa aja azan. Kini ada anak mumayyiz. Ada di belakang tu ada orang tua. Asalnya berhak jadi imam. Yang tua pun nak luri bacaan dah, nak sah Fatihah dah. Saya berhak jadi imam. Sementara yang mumayyiz tadi kalau sampai SD lah taruh apa baik ibu, lah apa dia 8 juz 5 juz. Pasti. Maksudnya kita cari di YouTube tu kan cok anak-anak cuma penjadi imam dia. Maka tetap yang berhak jadi imam tu aqra'uhum li kitabillah. Yu'amul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang imam satu kaum adalah yang paling qari bacaan. Fa in kana sawiyan, kalau ada dua orang yang sama qari, ya aqdamuhum ya a'lamuhum sunnah.
yang lebih paham tentang sunnah atau lebih banyak ilmu. Fa in kana sawiyan, kalau kedua tu sama juga. Nah, sama keduanya. Aqdamuhum hijrah, yang paling dulu hijrah. Nah, fa in kana sawiyan, kalau sama juga yang ketiga dia sama-sama hijrah dulu. Kini kan ada hijrah lah. Nah, sama-sama hijrah juanya. Barulah diambil aqdamuhum sinin, yang paling tobange, yang paling tua. Paling qori dulu, paling alim dulu. Nah, sudah tu baru yang paling tua. Nah, berkumpul dalam diri seorang tadi, inyo yang qori, inyo yang alim, inyo yang tua. Maka dia berhak jadi imam. Nah, tapi qori ndak, alim ndak. Sementara ada di situ anak-anak yang mumayyiz tadi, lebih qari, lebih fasih, lebih alim, maka dia jadi imam. Ini boleh jadi imam. Jadi yang paling qari, itu makanya Bapak Ibu, Abu jarang menjadi imam. Jarang. Apalagi sejak belas pasti dulu tuh kadang ada sebutan huruf tuh yang kurang jelek. Maka tetap yang berhak jadi imam itu yang paling qari. Ya, yang paling dulu bacaan. Nah, baik, celai dari Ibu. Ya, Bu. Iya, Pak. Yang kami tanyakan adalah bagaimana cara pelaksanaan dalam buka masbuk atau makom terlambat, mulai dari cara menentukannya, cara bacaannya dan gerakannya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masbuk artinya orang yang datang belakangan. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, "Idza ata ahadukum as-salata wal imamu ala halin falyasna kama yasnaul imam." Ketika salah seorang kalian itu datang, dia datang laksanakan salat, kemudian dia mendapati imam sedang melakukan salat. Nah, dia mendapatkan imam sedang melakukan salat, maka lakukan salat seperti gerakan salat imam. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua, "Idza ji'tu bila salati wa nahnu sujudun fasjudu." Ketika kalian mendatangi kami salat dan kami sedang sujud, fasjudu, maka sujudlah. Wala ta'udduha syai'an, dan jangan kalian ulang sesuatu. Wa man adraka rak'ata faqad adraka shalah, siapa yang mendapati satu rakaat maka dia mendapatkan salat. Nah, jadi mereka kita orang apa Ibu-ibu? Masbuk orang yang tidak bisa sempurna membaca Al-Fatihah beserta imam. Itu masbuk tuh. Bisa jadi kita lambat tibu, tapi Al-Fatihah sempat. Contoh, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kemudian datangnya takbir. Kebetulan imam ayat surah Ar-Rahman tadi sempurna baca Al-Fatihah. Maka yang tidak terhitung masbuk, sempurna aja. Nah, masbuk ketika datang imam laksanakan membaca Al-Fatihah. Nah, bagi orang yang seperti itu, ketika datangnya sempurnakan takbiratul ihram, ya, lalu ikutilah apa gerakan imam. Siapa yang mendapati satu rakaat, apa makna satu rakaat? Ia mendapati imam rukuk, Allahu Akbar. Imam sadar rukuk. Ia datang. Takbiratul ihram sempurna, lalu dapet dia imam rukuk. Faqad adraka shalah, maka dia sudah mendapatkan satu rakaat salat. Yang salah biha itu kita sempurnakan. Dan tidak pula boleh kaja benar. Pemain dia biasanya baca ayat qul huwallah. Qul ya ayyuhal kafirun. Hampir habis baca ayat tadi apa tiba dikaja lagi. Sehingga tergesa-gesa pas ketika imam sedang rukuk, Allahu Akbar, nya datang rukuk boleh, Allahu Akbar. Ketika nya rukuk, imam yang tidak, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Berselisih jalanlah antara si makmum dengan imam. Tidak dapat nya sama tumakninah dengan imam rukuk, maka tidak terhitung satu rakaat. Bisa paham Ibu? Nah, maka ketika kita masuk itu, datang kalau sempat bacaan itu Al-Fatihah. Nah, dijamin baca Fatihah itu oleh Al-Fatihah imam. Kita tagak dari betul, sudah kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, maka imam kita ikuti. Walaupun beko di rakaat salat maghrib itu bisa jadi sampai kali tahiyat. Pada coba tuh. Sampai kali bisa salat maghrib.
Coba lah. Buat main. Dia imam. Enak. Inilah menjelang rakaat kedua. Menjelang rakaat kedua. Kan begitu? Allahu Akbar kuat, sami Allahu liman hamidah. Tidak sudah itu. Allahu Akbar. Amun itu. Nah, itu dari takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ketika itu imam tahiyat. Maka coba kamu ikutilah imam tahiyat. Sudah itu bangkitlah si imam. Ambolah sekali tahiyat kan. Nah, kan begitu? Itu sempurna rakaat ketiga dari imam. Nah, rakaat ketiga, maaf, tahiyat kan? Rakaat ketiga tahiyat terakhir. Nah, ambo serakaat dulu. Serakaat dulu. Ambo ikutilah si imam kota tahiyat. Dua kali tahiyat dulu. Sementara hitungan rakaat dulu serakaat. Ketika imam salam, kamu ambil rakaat kedua. Kedua deh. Sesudah rakaat kedua, kamu tahiyat yang pertama. Dua kali itu. Habis itu baru tahiyat terakhir. Maka bisa jadi sholat maghrib itu bagi si imam yang masbuk itu sampai kali tahiyat. Nah, maka mudah-mudahan disiko. Kau tentu kadang pulau pahala. Semakin banyak bacaan, semakin kadang pulau sampai pahala. Cuma yang telah ambil tagihnya dulu. Kalau itu Ustaz aja kita telah ambil banyak dapat bacaan. Ada pula nanti apa ibu di hadis yang lain kata Nabi SAW. Ya, man sholat arba'ina yauman fi jamaah. Siapa yang sholat secara berjamaah selama 40 hari, yudriku takbiratul ula, dia mendapatkan takbiratul yang pertama. Kutiba lahu bara'atani, Allah tuliskan untuknya dua kelepasan, dua kemerdekaan. Bara'atu minan nifaq wa bara'atu minan nar, lapih dari sifat kemunafikan, lapih pula dari api neraka Allah SWT. Maka usahawan kita indak masbuk atau basamula dari awal dengan imam. Jalannya Bapak Ibu. Jalannya. Baiklah, di waktu lama suah. Aku berharap nanti Bapak Ibu, andai nanti ada pertemuan, ya mungkin pembahasan agak 10 atau 5 malam ini sudah dibuka dialog. Insyaallah nanti kita mulai kita salah jamaah lah. Tapi biasanya yang tentang kalau wirid Bapak Ibu itu dimulai dari bab taharah kalam kajian fikih. Kajian fikih dimulai dari bab taharah itu panjang puluh nanti itu, atau kita masuk saja nanti dalam solat, kita mulai nanti di rukun. Rukun. Itu harap nanti mudah-mudahan pembahasan solat nanti insyaallah paling tidak agak 6 kali pertemuan itu tuntas masalah solat, mulai dari sunnah sebelum datangnya solat dan sunnah setelah solat. Nah, insyaallah nanti Bapak Ibu, kamu kunci mana dari awal terkait nanti masalah khilafiyah. Khilafiyah, aku akan paparkan hadis-hadisnya. Kita paparkan nanti ulama-ulama yang sampai seperti itu, maka diserahkan pilihan kepada jamaah. Sepakat kayaknya. Kalau memang ada kerencana murid itu wirid depan, kita sepakat dari awal. Kamu nak ingin menimbulkan masalah. Nah, sebab ada jamaah yang salah paham apa-apa ibu-ibu. Ketika kamu sampaikan 9 model bacaan iftitah Nabi SAW. Saya sudah itu heboh di berdua. Ustaz lain doa aliran kini. Dulu Allah berkabir. Bacaan kini lah 9 kecil. Apa ibu-ibu? Nanti insyaallah kita sampaikan nanti ku hadisnya. Aku pendapat Imam Syafi'i, aku pendapat Imam Maliki, aku pendapat Imam Hanafi. Kalau para ulama itu, sudah itu serahkan kepada yang bersangkutan. Cuma nanti, kalaupun ada bacaan yang selama itu dibaca, silakan. Hanya bacaan iftitah Allahumma ba'id, silakan. Bacaan Allah berkabirau, silakan. Kamu itu baca sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamdu dan seterusnya, atau rabbana walakal hamd sampai di situnya bacaannya assalamualaikum. Kita tidak persoalkan, kita paparkan nanti hadisnya. Sudah itu serahkan pemilihan kepada jamaah. Ada sepakat murid itu Bapak Ibu? Sepakat kayaknya. Kalau sepakat kita nanti insyaallah mudah-mudahan bertambah sempurnalah pelaksanaan ibadah solat kita. Amin ya rabbal alamin. Untuk sementara itulah yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bertambah semangat pada masa yang akan datang. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.